Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bertatap maya karena kita memang secara daring seperti itu. Nah, pada percobaan kali ini atau percobaan keempat kita akan melakukan percobaan ya terkait dengan uji efek tonikum atau stamina seperti itu. Jadi tujuan praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami, mempraktekkan dan mengevaluasi uji khasiat tanaman sebagai suplemen atau tonikum seperti itu. Ya. Jalannya praktikum pada kali ini atau pada pagi hari ini, yang pertama, jadi nanti akan saya berikan video tutorial ya tentang jalannya percobaan sehingga mahasiswa dapat mengamati video tersebut, nanti bisa diakses di Muka yang terintegrasi dengan YouTube seperti itu. Kemudian nanti yang kedua, mahasiswa melakukan analisis dan mengevaluasi hasil percobaan tersebut. Jadi nanti teman-teman di rumah atau karena kita secara daring seperti itu nanti bisa mengamati video yang saya tampilkan, kemudian bisa mengamati, menganalisis dan mengevaluasi. Cara cara percobaan pada penelitian kali ini atau praktikum kali ini, yang pertama saya sebutkan alat yang kita gunakan. Yang pertama ada beaker glass, kemudian ada pemanas, kemudian ada speed oral, sonde ya, atau kita familiar dengan kata sonde seperti itu. Kemudian ada gelas ukur, pipet volume, batang pengaduk dan vortex sebagai pengaduk agar ini ya sediaan atau sampel kita lebih homogen seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahannya. Yang pertama adalah ekstrak kunyit, karena memang ekstrak kunyit itu terdapat hipotesis dapat sebagai tonikum seperti itu atau efek stamina. Kemudian menggunakan mencit jantan, selanjutnya menggunakan aquades, CMCNA dan kafein sebagai kontrol positif. Ya, baik teman-teman, yang pertama kita harus membuat larutan sebagai pelorut. Di sini adalah CMCNA. Kita buat 0,5% dengan cara memasukkan 500 mg serbuk CMCNA, kemudian ditambahkan aquades atau air sampai 100 ml menggunakan labu takar. Kita masukkan ke dalam labu takar. Oke. Setelah itu kita masukkan sedikit demi sedikit aquades dalam kondisi panas atau sudah mendidih tadi ya teman-teman. Tujuannya untuk mengoptimalkan kelarutan CMCNA-nya. Nah, sedikit demi sedikit kemudian digocok agar sudah mulai larut sedikit demi sedikit seperti itu, sehingga misalkan langsung ditambahkan sebanyak 100 ml ya nanti ada kemungkinan susah dalam melarutkan CMCNA-nya. Kita gocok-gocok lagi sampai benar-benar larut. Karena langsung menggumpal ya teman-teman kalau CMCNA soalnya. Baik teman-teman, ini kan tadi kita melakukan pencampuran atau homogenisasi CMCNA terhadap aquades seperti itu. Nah, selanjutnya setelah CMCNA sudah dipastikan larut sempurna atau homogen yang bisa dilihat atau diamati, tidak ada lagi serbuk ataupun butiran-butiran dari CMCNA yang masih di dalam larutan ini, sehingga harusnya ya di dalam larutan ini bening tanpa ada partikel-partikel yang melayang-melayang seperti itu. Nah, setelah melakukan pembuatan ini atau homogenisasi ini, sebenarnya kan kita melakukan perhitungan
berapa volume ataupun konsentrasi masing-masing kelompok baik sampel ataupun kontrol positif yang akan kita lakukan pengukuran atau kita lakukan konversi dosis atau konsentrasi yang akan kita berikan ke tikus, mencit seperti itu. Nah, namun untuk melakukan itu kita memerlukan penimbangan mencit sehingga kita bisa mengkonversikan kira-kira berapa konsentrasi atau pengenceran dari sampel yang akan diberikan ke mencit seperti itu. Ya, teman-teman, jadi untuk penandaan kelompok hewan uji atau mencit yang kita pernah pelajari waktu lalu, jadi kita lakukan misalkan untuk tanda nomor 1, berarti 1 itu kan titik 1 di bagian atas. Nah, karena satuan bukan ratusan atau puluhan, berarti atas bagian kanan. Kemudian untuk kelompok 2 berarti bagian tengah. Tengah itu di bagian tengah, berarti misalkan ini adalah satuan, nanti di bagian kanan tengah seperti itu. Kemudian 3 berarti di bagian bawah kanan. Kemudian 4, nah 4 itu adalah titik 2 berimpit. Nah, karena ini satuan berarti titik 2 berimpit di bagian kanan atas. Kemudian untuk 5 titik 2 tapi berjauhan. Nah, karena satuannya adalah satuan ya, bukan puluhan atau ratusan, berarti titik 2 berjarak antara batas atas dan bawah, kemudian di bagian kanan. Nah, kalau untuk 6, nah 6 itu berarti titik 2 berimpitan di bagian bawah kanan, seperti itu. Nah, itu untuk penandaannya, bakunya seperti itu. Nah, karena memang kita keterbatasan ya, karena memang memegang dua, satu hewan G dan satunya spidol, katakanlah seperti itu. Nah, kita menggunakan bantuan Sprimin. Nah, angka 1 berarti di kanan atas seperti ini. Nah, sudah, kita kembalikan ke kandangnya. Kemudian untuk angka 2 berarti di tengah bagian kanan seperti itu. Oke, sudah. Kemudian angka 3 bawah bagian kanan. Oke, sudah. Kemudian 4 titik 2 berimpitan bagian kanan atas. Kemudian 5 itu berarti titik 2 antara batas bawah dan atas di bagian kanan seperti itu. Nah, ini tadi ada yang kesalahan penandaan, berarti nanti ini ya kita hafal mana yang tadi yang ada kesalahan seperti itu. Baik teman-teman, jadi untuk penimbangan kita menggunakan bantuan beaker glass ya di sini. Bisa menggunakan beaker glass ataupun toples plastik ya yang bisa digunakan untuk penimbangan. Nah, yang pertama, lakukan penimbangan wadah yang digunakan untuk penimbangan mencit tersebut. Nah, kita lihat sebelumnya jangan lupa ya teman-teman, pastikan angka pada timbangan digital ini sudah menunjukkan angka 0. Jadi misalkan belum angka 0, kita lakukan pre-zero atau auto zero seperti itu. Kemudian kita timbang wadahnya ada berapa teman-teman? Oke, 180,697. Nah, ini nanti menjadi acuan kita ketika melakukan konversi berat badan si mencit tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan penimbangan untuk mencit nomor 1. Nah, oke. Beratnya adalah sekitar berapa itu? 212 ya, karena bergerak ya, kurang lebih estimasinya 212,439 persitu. Selanjutnya kita timbang untuk mencit nomor 2. Ya. Kita tunggu sampai 0 dulu. Nah, kemudian baru kita timbang. Oke.
Oke, 211,043. Kemudian untuk mencet nomor 3, kita nolkan dulu teman-teman. Oke. Nah, kemudian 211353. Kemudian kita timbang untuk mencet nomor 4. Titik 2 di bagian atas kanan. Nah ini. Kita nolkan dulu teman-teman. Ya. Terus 13. Kemudian mencet nomor 5. Nah, ini mencet terakhir. Baik, selesai untuk penimbangan teman-teman. Selanjutnya kita lakukan konversi perhitungan, kemudian kita buat larutan sampel kontrol positif dan kontrol negatifnya. Kontrol negatifnya ya CMCNA-nya saja, jadi nggak perlu dibuat lagi, nanti tinggal untuk sampel dan kontrol positifnya. Nah, kemudian dilakukan penyundian atau pemberian sampel ataupun kontrol positif ke mencet tersebut.